Om Swastiastu. Baik, selamat siang. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari Dokter Kakak dengan mengambil materi etika kesehatan. Sebelum kami mulai menjelaskan, ada baiknya kami memulai perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Manggalu Sukartimuni dengan NPM 12. Perkenalkan, nama saya Anak Dulciani Widaya Kapsa dengan digit NPM terakhir 96. Perkenalkan, nama saya Adi Putuk Tami Wedayanti Putri dengan NPM terakhir 023. Perkenalkan, nama saya Komambay Satrianta Dharma, NPM terakhir 06. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Jangan Funa Kusuma dengan NPM terakhir 106. Baik, sebelum ke prinsip-prinsip etika kedokteran, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika kedokteran. Etika kedokteran merupakan pemikiran kritis tentang ajaran dan pandangan moral yang dijadikan pegangan oleh tenaga kesehatan. Etika kedokteran ini biasanya digunakan tenaga kesehatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam pelayanan kesehatan. Prinsip yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu menghormati hak pasien dalam mengambil keputusan medisnya atau self-determination. Contoh dari prinsip otonomi adalah ketika pasien menyetujui atau menolak tindakan yang diberikan oleh dokter, atau kita sebagai dokter biasanya memberikan informed consent untuk pasien dan pasien bebas menyetujui atau menolaknya. Itu salah satu bentuk dari prinsip otonomi. Untuk prinsip lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beneficence atau biasa dikenal dengan berbuat baik. Jadi, beneficence ini adalah satu prinsip moral yang mengutamakan tindakan demi kebaikan seorang pasien atau memberikan keuntungan terhadap seorang pasien dengan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan juga biaya. Jadi, beneficence ini adalah satu tindakan dilakukan oleh seorang dokter gigi untuk keuntungan dan juga kebaikan seorang pasiennya. Seperti contohnya, seorang dokter gigi yang memberikan perawatan gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk menjaga kesehatan gigi mereka. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai non-maleficence atau tidak merugikan. Prinsip tidak merugikan atau non-maleficence ini prinsip yang menghindari tindakan kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan tersebut memperburuk keadaan si pasien. Jadi, tindakan prinsip non-maleficence ini dikenal sebagai primum non nocere dan juga above all do no harm. Jadi, tindakan non-maleficence ini adalah tindakan yang tidak berbahaya atau tidak menimbulkan cedera fisik ataupun psikologis terhadap pasien. Seperti contohnya, pendapat dokter dalam memberikan pelayanan ditolak oleh keluarga pasien dan juga pasien. Sehingga, jika tindakan tersebut tetap dilakukan, maka hal tersebut dapat merugikan si pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai confidentiality atau kerahasiaan, di mana confidentiality ini merupakan kewajiban dari seluruh tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk merahasiakan segala informasi tentang pasien, baik itu dari nama, alamat, maupun penyakit yang diderita oleh pasien. Diskusi tentang pasien hanya diperbolehkan dilakukan di pelayanan kesehatan dan dengan tujuan untuk pengobatan. Dan contoh dari confidentiality ini yaitu seorang dokter harus menjaga segala informasi tentang pasien tanpa dibocorkan kepada siapapun dengan persetujuan dari pasien. Jadi, jika tidak ada persetujuan dari pasien, maka dokter tidak diizinkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pasien tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fidelity atau menepati janji, di mana fidelity ini merupakan kewajiban dari seluruh tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk menepati janji dan setia pada suatu komitmen. Namun tidak hanya tenaga medis atau dokter saja yang harus berjanji kepada pasien, tetapi pasien juga harus berkomitmen dan berjanji kepada dokter dan tenaga medis. Contoh dari fidelity ini yaitu dokter berjanji dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terbaik kepada pasien. Sedangkan contoh dari pasien berjanji dan berkomitmen kepada dokter yaitu pasien harus jujur atas keluhan yang telah dialami dan pasien wajib untuk mengikuti anjuran yang telah diberikan oleh dokter. Baik, yang berikutnya adalah fiduciarity atau juga yang disebut dengan kepercayaan.
di mana merupakan etika kesehatan yang memerlukan kepercayaan antara dua belah pihak ataupun lebih, di mana kepercayaan berfungsi untuk komunikasi antara profesional kesehatan dan juga pasien, yang dimana seseorang akan ditunjuk secara hukum dan memiliki wewenang aset kepercayaan orang lain. Contoh dari fiduciarity adalah seorang dokter yang dipercaya oleh pasien untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker yang ada di tubuhnya. Baik, berikutnya adalah justice atau keadilan, yang merupakan prinsip moral yang sangat mementingkan keadilan dalam bersikap ataupun dalam mendistribusikan sumber daya yang melingkupi keuntungan, kerugian, serta risiko secara adil. Prinsip justice sangat amat penting dalam dunia kesehatan, yang dimana bisa menghasilkan hak serta kewajiban yang adil dan setara. Contoh dari justice adalah seorang tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan pasien kelas 3 maupun dengan VIP. Ada veracity, salah satu etik kedokteran gigi yang menegaskan kejujuran dan kebenaran untuk hubungan kedokteran gigi dan pasiennya. Yang artinya, seorang dokter gigi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap tentang diagnosis, rencana keperawatan, serta risiko dan manfaat tindakannya. Tidak menipu, tidak menyembunyikan fakta penting, dan tidak memberikan harapan palsu terhadap pasien. Dan menjaga kepercayaan pasien sebagai dasar utama hubungan profesional. Contohnya, seorang dokter gigi yang menjelaskan terhadap pasien bahwa giginya harus dicabut, tetapi pasien mengharapkan sebaliknya. Jadi, kesimpulan prinsip etika kedokteran gigi bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran gigi. Dengan menerapkan semua prinsip tersebut secara seimbang, dokter gigi dapat menjalankan pelayanan secara aman, bermartabat, dan berorientasi terhadap kesejahteraan pasiennya.